Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue, Ilham Silva Ai. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini gue mau ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengarannya agak serius, agak bapak-bapak, tapi percayalah, ini penting banget buat kita semua yang masih muda. Kita bakal ngomongin soal duit. Bukan soal cara dapat duit cepet atau pamer kekayaan, tapi soal gimana cara kita berteman sama duit yang kita punya. Sering kan kita ngerasa awal bulan jadi sultan, akhir bulan jadi, ya gitu deh. Gajian cuma numpang lewat doang di rekening. Rasanya tuh kayak lari maraton tapi nggak pernah sampai garis finish. Selalu ada aja kebutuhan mendadak yang bikin rencana kita berantakan. Nah, di video kali ini, gue mau share beberapa rahasia yang gue pelajari yang ngebantu gue banget buat ngatur keuangan. Pentingnya ngatur keuangan sejak muda itu kayak kita nanam pohon. Mungkin sekarang belum kelihatan hasilnya, cuma pohon kecil yang butuh disiram tiap hari. Tapi 10-20 tahun lagi, pohon itu bakal jadi besar, rindang, dan kita bisa nikmatin buahnya. Ngatur duit itu bukan berarti kita jadi pelit atau nggak bisa nikmatin hidup sama sekali, bukan. Justru sebaliknya, dengan ngatur keuangan, kita jadi punya kontrol penuh atas hidup kita. Kita bisa merencanakan masa depan dengan lebih tenang, mau itu buat nikah, beli rumah, atau sekadar liburan ke tempat impian tanpa harus pusing 7 keliling mikirin cicilan. Ini soal membangun fondasi yang kuat biar nanti pas ada gempa kehidupan, kita nggak langsung roboh. Jadi tujuan gue bikin video ini simple. Gue pengen kita sama-sama belajar jadi lebih bijak sama uang yang kita hasilkan dengan susah payah. Anggap aja ini sesi curhat dan berbagi tips dari teman ke teman. Gue bakal bagiin 5 langkah praktis yang bisa langsung kalian coba terapin. Nggak peduli berapapun pendapatan kalian sekarang, karena kuncinya bukan di seberapa besar gajinya, tapi seberapa pintar kita ngelolanya. Siapin catatan, atau cukup buka pikiran kalian, karena kita akan mulai petualangan finansial kita sekarang juga. Siap? Yuk, kita mulai! Oke, langkah pertama dan yang paling fundamental adalah bikin anggaran bulanan. Gue tahu dengar kata anggaran atau budgeting aja kadang udah bikin males. Kedengerannya ribet, ngekang, dan kayaknya cuma buat orang yang gajinya gede. Tapi coba deh kita ubah cara pandangnya. Anggaran itu bukan penjara, tapi peta. Peta yang nunjukin kemana aja duit kita pergi setiap bulannya. Tanpa peta, kita cuma jalan tanpa arah. Tahu-tahu udah nyasar dan kehabisan bensin. Caranya gampang banget, kok. Coba deh, di awal bulan, begitu terima gaji, langsung catat berapa pemasukan total kita. Terus, catat juga semua pengeluaran wajib yang pasti keluar, kayak bayar kosan, transport, makan, tagihan internet, dan lain-lain. Sisanya, baru kita alokasikan buat hal-hal lain. Setelah kita punya daftar pemasukan dan pengeluaran wajib, kita jadi bisa lihat dengan jelas, oh, ternyata sisa duit gue segini ya. Dari sisa itu, kita bisa mulai alokasiin buat nabung, investasi, atau buat seneng-seneng. Kuncinya adalah mencatat. Nggak perlu buku tebel-tebel. Sekarang banyak banget aplikasi di smartphone yang bisa bantu kita nyatet pengeluaran. Tiap kali abis beli kopi, jajan seblak, atau bayar parkir, langsung catet. Awalnya mungkin agak repot, tapi setelah sebulan kalian bakal kaget sendiri ngelihat laporannya. Hah? Duit gua habis buat kopi doang segini banyaknya? Nah, dari situ kita bisa mulai evaluasi dan bikin penyesuaian di bulan berikutnya. Ini bukan soal menghakimi diri sendiri, tapi soal jadi lebih sadar. Langkah kedua yang nggak kalah krusial adalah dana darurat. Coba bayangin skenario ini, tiba-tiba, amit-amit ya, kita sakit dan butuh biaya berobat yang nggak sedikit. Atau mungkin laptop yang kita pakai buat kerja tiba-tiba rugi total. Atau yang lebih parah, kita kena PHK. Kalau kita nggak punya persiapan, situasi kayak gini bisa langsung bikin kondisi finansial kita hancur lebur. Nah, disinilah peran dana darurat. Dana darurat ini ibarat ban serep di mobil. Kita berharap nggak akan pernah memakainya, tapi kita akan sangat bersyukur punya ban itu pas ban utama kita bocor di tengah jalan tol. Ini adalah jaring pengaman kita. Idealnya, dana darurat itu besarnya sekitar 3-6 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi kalau pengeluaran rutin kita sebulan 5 juta, berarti kita perlu nyiapin dana darurat sekitar 15-30 juta. Kedengerannya besar? Emang. Tapi kita nggak harus ngumpulin sekaligus. Mulai aja dari nominal kecil secara konsisten setiap bulan. Yang penting, pisahkan rekening dana darurat ini dari rekening yang kita pakai sehari-hari.
Jangan digabung. Tujuannya biar kita nggak gampang khilaf pakai uang itu buat belanja online atau liburan. Anggap aja uang ini nggak ada kecuali dalam kondisi yang benar-benar darurat. Membangun dana darurat itu butuh kesabaran. Tapi percayalah, ketenangan pikiran yang kita dapatkan itu nggak ternilai harganya. Kalau kita udah punya anggaran dan mulai nyicil dana darurat, langkah selanjutnya adalah membuat uang kita bekerja untuk kita. Gimana caranya? Dengan investasi. Banyak yang mikir investasi itu cuma buat orang kaya, butuh modal miliaran, dan super ribet. Padahal zaman sekarang investasi itu udah jauh lebih mudah diakses. Kita bisa mulai investasi reksadana, misalnya cuma dengan Rp100.000. Ya, seharga beberapa gelas kopi kekinian. Konsep dasarnya simple, daripada uang kita cuma diem di tabungan dan kegerus inflasi, lebih baik kita taruh di sebuah wadah yang punya potensi untuk tumbuh dan berkembang nilainya seiring waktu. Penting untuk diingat, investasi itu maraton, bukan sprint. Jangan berharap hari ini investasi, besok langsung jadi kaya raya. Itu judi, bukan investasi. Kuncinya adalah konsistensi dan kesabaran. Ada banyak pilihan instrumen investasi, mulai dari yang risikonya rendah seperti reksadana pasar uang, sampai yang lebih tinggi seperti saham. Buat pemula, saran gua, mulailah dari yang paling kalian pahami dan risikonya paling nyaman buat kalian. Jangan ikut-ikutan teman tanpa riset sendiri. Coba deh, sisihkan sedikit aja dari penghasilan bulanan kalian, misalnya 10% untuk mulai investasi secara rutin. Anggap aja ini lagi menyekolahkan duit kita, biar di masa depan dia bisa lulus dan ngasih hasil yang baik buat kita. Sekarang kita bahas musuh besar dalam pengelolaan keuangan, utang konsumtif. Apa bedanya sama utang lain? Utang produktif itu utang yang kita ambil untuk sesuatu yang bisa menghasilkan uang lagi. Misalnya utang modal usaha atau KPR rumah yang nilainya naik. Nah, utang konsumtif ini utang untuk membeli barang-barang yang nilainya cenderung turun dan nggak menghasilkan apa-apa. Kayak gadget terbaru, tas branded, atau liburan mewah yang dibayar pakai kartu kredit atau pinjol. Godaannya emang berat banget, apalagi dengan adanya fitur pay later di mana-mana. Beli sekarang, bayar nanti itu kedengerannya enak, tapi seringkali jadi awal dari lingkaran setan. Bunga dari utang konsumtif ini biasanya tinggi banget. Kita mungkin cuma beli barang seharga 2 juta, tapi karena nyicil dan kena bunga, total yang kita bayar bisa jadi 2,5 juta atau lebih. Sayang banget kan? Kita kerja keras, banting tulang. Sebagian hasilnya malah buat bayar bunga utang. Tips dari gua, sebelum memutuskan untuk berutang buat sesuatu yang sifatnya konsumtif, coba tunda dulu selama 30 hari. Kalau setelah 30 hari kita masih ngerasa butuh banget barang itu dan nggak bisa hidup tanpanya, baru pertimbangkan lagi. Tapi seringnya, setelah sebulan, rasa pengen itu udah hilang. Biasakan menabung dulu, baru membeli. Jangan membeli dulu, baru pusing mikirin cara bayarnya. Langkah terakhir, dan ini yang harus terus kita lakukan seumur hidup, adalah edukasi diri tentang keuangan. Dunia finansial itu dinamis banget. Selalu ada produk baru, peraturan baru, dan strategi baru. Kalau kita berhenti belajar, kita bisa ketinggalan dan membuat keputusan yang kurang tepat. Literasi keuangan itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau sekolah, tapi juga tanggung jawab pribadi kita. Jangan pernah merasa, gua nggak ngerti angkas, atau ini terlalu rumit buat gue. Percayalah, semua bisa dipelajari. Sama kayak kita belajar naik motor, awalnya takut dan sering jatuh, tapi lama-lama jadi bisa dan terbiasa. Ada banyak banget sumber belajar gratis di luar sana. Kalian bisa nonton video-video di YouTube seperti ini, dengerin podcast tentang finansial, baca buku, atau follow-follow akun-akun edukasi keuangan di media sosial. Nggak perlu langsung jadi expert, yang penting ada kemauan untuk terus menambah wawasan. Coba luangkan waktu 15-30 menit setiap hari untuk belajar satu hal baru tentang keuangan. Misalnya hari ini belajar tentang apa itu reksadana, besok belajar tentang cara kerja asuransi, lusa belajar tentang perencanaan dana pensiun. Pengetahuan ini adalah investasi terbaik untuk diri kita sendiri. Semakin banyak kita tahu, semakin bijak keputusan yang akan kita ambil untuk masa depan finansial kita. Nah, itu tadi 5 rahasia atau lebih tepatnya 5 langkah praktis buat kita mulai mengatur keuangan di usia muda.
Mulai dari bikin anggaran, nyiapin dana darurat, mulai investasi, hindari utang konsumtif, sampai terus belajar. Mungkin kedengarannya banyak dan berat, tapi ingat, kita nggak harus melakukan semuanya sekaligus dengan sempurna. Kuncinya adalah memulai. Mulai dari langkah yang paling mudah buat kalian. Mungkin minggu ini mulai dengan mencatat pengeluaran. Bulan depan, coba sisihkan 100.000 buat dana darurat. Perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan satu langkah pertama. Jangan tunda sampai besok, sampai gajian depan, atau sampai nanti kalau gaji sudah besar. Waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Masa depan finansial kita itu sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Nggak ada pahlawan yang akan datang menyelamatkan kita kalau kita boros. Kitalah pahlawan untuk diri kita sendiri. Dengan punya kendali atas keuangan, kita punya kendali atas pilihan-pilihan hidup kita. Kita jadi punya kebebasan untuk mengejar mimpi tanpa dibayang-bayangi oleh kecemasan soal uang. Gue yakin, kita semua bisa kok jadi generasi yang melek finansial dan punya masa depan yang lebih cerah dan terencana. Semoga apa yang gue share hari ini bisa bermanfaat dan jadi pemicu buat kalian untuk mulai bergerak ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Gue seneng banget bisa berbagi dan ngobrol sama kalian. Kalau kalian punya tips lain soal ngatur keuangan atau punya pertanyaan, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng di sana. Jangan lupa juga buat klik tombol like kalau kalian suka video ini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Gue Ilham Habib, sampai jumpa di video berikutnya.